Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'it tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir hormati pimpinan Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu As-Syifa Al-Mahmudiyah, Buya Profesor Dr. Honoris Causa Ki Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Juga yang Al-Fakir hormati pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Brigjen Purnomo. Yang kami hormati Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat dan rombongannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul di majelis ini, bisa ijtima' di majelis yang agung dan mulia ini dalam rangka mensyukuri sebuah nikmat yang mana nikmat ini kita tinggal merasakannya. Beliau-beliau para veteranlah yang telah berjuang habis-habisan demi masa depan anak bangsa, tinggal kita menikmatinya dan tinggal kita mensyukurinya. Oleh karena itu, yang mana insyaallah pada siang hari ini acara akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Zikra. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran semakin menambah keberkahan kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin diharap untuk berdiri.
Hadirin diharap duduk kembali. Alhamdulillah, baru saja kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya. Kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Mars Siliwangi. Izin Buya, saya karena ini lagu perjuangan pasukan Siliwangi, dan itu pasukan Siliwangi dibantu oleh para santri untuk merdeka. Untuk itu silakan para santri berdiri. Saya akan menyanyikan lagu Mars Siliwangi. Nah, kalian tadi tidak tahu, tapi yang penting ini aja, seperti baris. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, beginilah nasibnya Sordadu di Solo. Oh, beginilah nasibnya Sordadu di Solo dan diadu-adu. Tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita naik dan turun tuh nun hijrah pun tak paduli teuing kuring keur ngabagong nun arenjokeun urang rea omong kieu sote micen tineng lamun rumah moakeun pasukan Siliwangi bisa etegemati. Silakan duduk kembali. Jadi sedikit penjelasan Abu ya, Pak. Ini lagu perjuangan pasukan Siliwangi. Ujung-ujungnya seetik Ogemahi. Karena seetik Ogemahi karena pasukan Siliwangi itu tentara, bukan hanya tentara saja. Jadi dibantu oleh rakyat, diantaranya oleh santri-santri. Jadi disitulah peranan santri dalam memerdekakan Indonesia dulu. Maka sekarang mohon izin Abu ya, sekarang kita punya tantangan. Tidak baik-baik saja nih. Maka peranan santri ini bagaimana? Ya, minimal menurut saya pesantren ini mandiri. Ya, mandiri untuk keperluannya sendiri. Tadi saya dengar informasi punya pertanian di mana, punya peternakan di mana dan sebagainya. Itu hidup dari potensi kekayaannya sendiri. Kalau bisa seperti Jawa Timur ada pesantren sama dengan ini internasional, itu mandiri. Sehingga di sana Indomaret, Alfamaret tidak laku karena di sini perannya pesantren, gitu. Barangkali mudah-mudahan di sini lebih dari itu atau minimal sama, begitu. Ada satu lagi mohon juga kami mohon petunjuk dari Abu ya, bagaimana peranan pesantren ini untuk kami para purnawirawan yang sekarang dipimpin oleh Brigjen Purnomo ya, untuk melawan oligarki yang merampas tanah pertanian, berikan sebagainya. Minimal doa Abu ya, lebih dari itu menjadi mata dan telinga kami. Sementara begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar lagu Mars Siliwangi, lagu perjuangan para pahlawan kita semuanya. Kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu perjuangan para santri.
Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat Ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Hadirin untuk duduk kembali. Alhamdulillah, baru saja kita menyanyikan lagu perjuangan para santri yang mana diceritakan santri berkontribusi juga di dalam kemerdekaan Indonesia ini. Oleh karena itu kita patut bangga dan bersyukur menjadi santri. Alhamdulillah. Baik, kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Yalal Waton bersama-sama. Yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal irman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal irman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul mahramah, kullu man ya'tika yawman qami hayyal
wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Hadirin diharap duduk kembali. Mohon izin menanggapi lagu ini. Saya yang minta lakukan ini karena hubul waton minal iman itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, cinta tanah air itu bagaimana? Pak Buya langkung ini nggak mangga dijelaskan ke dina waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita menyanyikan bersama-sama lagu Yalal Waton, cinta tanah air sebagian daripada iman. Salah satu cara mencintai tanah air adalah menghargai jasa pahlawan. Teringat perkataan Insinyur Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena santri juga berkontribusi di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yakni sambutan dari Abuya Profesor Dr. Honoris Causa Ki Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terlebih dahulu Abuya menghaturkan marhaban ahlan wa sahlan kepada para tetamu mulia kita, yaitu perwakilan para veteran ya, yang dipimpin oleh Bapak Brigjen Purnomo, yang mana kehadiran beliau-beliau di pesantren kita ini sebagai rasa cinta beliau. Yang pertama, rasa cinta beliau terhadap nilai-nilai kepesantrenan, yang tentunya nilai-nilai kepesantrenan adalah nilai-nilai asasi dalam hidup dari dunia sampai akhirat. Karena nilai kepesantrenan, nilai iman, nilai Islam, nilai ihsan, nilai ilmu, nilai amal soleh, niat-niat yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, dan ucapan-ucapan yang mulia. Itu yang namanya nilai-nilai kepesantrenan. Yang kedua, kecintaan beliau-beliau terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kenapa beliau-beliau hadir di tengah-tengah kita semuanya di pesantren? Karena beliau-beliau sangat mengetahui, dan beliau-beliau adalah sebagai pelaku sejarah juga ya, di mana sejarah Indonesia merdeka tidak bisa lepas dari jasa besar para ulama dan para santri ya. Maka tentunya jika kita ingin berbicara tentang Indonesia, artinya kita tidak bisa lepas ya, daripada para ulama dan para santri. Para ulama dan para santri tidak bisa dipisahkan dari Indonesia sampai kapanpun, ila yaumil kiamah ya.
Dan para ulama, para santri juga tentunya akan terus mengawal negara Indonesia ini, mengawal bangsa ini, karena kita semua tentunya tidak akan rela kalau Indonesia ini diurus, dirawat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang bahkan merusak nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan dirusak, nilai-nilai kesatuan persatuan dirusak, aturan-aturan hukum Pancasila dilanggar, dirubah-rubah dengan keinginan sendiri agar bisa berbuat semena-mena. Nah, tentunya siapa yang rela dengan cara-cara seperti ini? Tentu para ulama dan para santri akan ikut terus mengawal. Maka perlu diinformasikan juga kepada para kesepuhan-kesepuhan dari para veteran yang kita cintai, yang kita syukuri segala jasa-jasanya. Semoga di sisa usia semua para veteran, terutama yang hadir di tengah-tengah kita, oleh Allah Ta'ala diberkahkan sisa usianya. Dan yang sudah wafatnya, semoga beliau-beliau diampuni segala kesalahannya dan mendapatkan pahala atas segala pengorbanannya, atas segala amal solehnya. Dan semoga keturunannya semuanya oleh Allah Ta'ala dijadikan ahli iman, ahli takwa, ahli kesolehan, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunianya dan akhiratnya. Kita di sini sebagai informasi singkat saja untuk para tetamu yang mulia, bahwa pesantren Asy-Syifa ini ya, di samping belajar keilmuan yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah secara menyeluruh, artinya secara menyeluruh seluruh keilmuan yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah, bukan sekedar nahwu, sorof, lughah Arabiyah saja atau balaghah saja, atau tidak hanya fikih saja dan usul fikih saja, atau tidak hanya Quran dan hadis saja, ya, bahwa di pesantren ini dikaji seluruh fan-fan keilmuan, disiplin-disiplin keilmuan. Nah, di sini ada sampai dari mulai persiapan tamhidi, lalu ada kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, ya. Dari mulai kelas 4, 5 udah mulai mengenal madhab yang 4 dalam fikih, ya. Kalau bahasa Arab dari mulai masuk sudah dibina bahasa Arab, dan juga ditambahkan juga dengan bahasa Inggris dan matematika dan ilmu kesehatan dan ilmu pertanian, ya, ilmu ekonomi, termasuk juga tentang politik, ya, politik adil, karena dalam Islam as-siyasatul adilah juz'un minasyariah, bahwa politik yang adil itu bagian daripada syariat. Tentunya ini juga bagian dari keilmuan yang diajarkan, bahwa pesantren ini, ya, ditambahkan selain daripada keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah adalah keilmuan-keilmuan dalam membangun masolihul hayah, yaitu kemaslahatan kehidupan, ya, baik tentang kesehatan maupun tentang perekonomian, maupun tentang keamanan, maupun tentang ilmu-ilmu umum, ya, yang menjadi wasilah untuk membangun kemaslahatan, termasuk IT di sini diajarkan, komputer juga diajarkan, ya, bahasa asing juga diajarkan, dan juga ilmu yang lainnya lagi, ya, yang diajarkan di sini. Dan pesantren kita ini berjuang sebagaimana tadi diulas sedikit,
adalah pesantren yang mandiri, ya. Jadi membangun kemandirian. Nah, bagaimana santri itu menjadi santri yang segala bisa, ya. Bukan cuma di dalam keilmuan saja, bukan cuma menjadi ahli amal soleh dan berakhlak mulia saja, berniat agung, berkata bersikap mulia, tidak hanya itu saja, ya. Dan juga bagaimana doanya mustajab. Nah, di sini diajarkan namanya riyadhah doa, khusus latihan bagaimana doa agar dikabul oleh Allah, sebagaimana leluhur kita di pesantren-pesantren dulu. Orang santri itu sebelum keluar, sebelum membangun pesantren udah hebat-hebat doanya, udah mustajab-mustajab, ya. Nah, di sini juga diajarkan hal seperti itu, ya. Lalu juga olahraga bela diri dan yang lainnya juga diajarkan di sini. Nah, kita sudah siapkan untuk pembelajaran anak-anak santri ini di dalam ilmu ekonomi, diantaranya adalah pertanian, ya. Lalu juga perikanan, peternakan, penggemukan. Sekarang sudah kita jalankan peternakan, ya, di beberapa titik, diantaranya di Sumedang, di Cipantenen untuk menelurkan itu. Lalu kalau sudah segede gini dipindahkan ke Subang. Ada air deras, kolam deras di Subang. Masukkan itu ke Subang. Kita pesantren kita ini punya 10 kotak, 10 kolam. Satu kolamnya bisa menghasilkan 7 ton. Jadi dalam 5 bulan. Jadi kalau 10 kotak berarti 70 ton dalam 5 bulan. Gitu kan? Nah, lalu juga penggemukan sapi dan domba yang sekarang kita hanya bisa memenuhi untuk yang kurban-kurban saja, ya. Adapun akan kita tingkatkan rencananya tahun ini adalah bagaimana pesantren kita bisa memasok pasar, gitu kan. Jadi pasar itu yang dekat-dekat, dagingnya, ikannya, ayamnya, gitu kan, tidak ngambil dari luar, apalagi impor, ya, enggak. Tapi bagaimana pesantren juga ikut andil dalam hal itu, ya. Di sisi lain kita berusaha membuka lapangan kerja, ya, melatih bagaimana cara mengurus domba, bagaimana cara mengurus sapi, ayam, bebek, ya, dan sebagainya, termasuk juga ayam telur, bebek petelur dan sebagainya. Nah, sebentar lagi kemarin kita musyawarah, ada beberapa profesor yang ahli di bidang pertanian yang subhanallah itu masya Allah caranya dengan cara yang luar biasa gitu kan. Artinya hasilnya sangat luar biasa sekali. Ya, itu kita akan kumpulkan para ulama se-Indonesia rencananya yang punya lahan-lahan agar pesantren-pesantren itu semuanya bisa maju melalui pertanian pesantren. Nah, termasuk juga penggemukan, ya. Jadi nanti pesantren-pesantren itu ada tim-tim khusus yang diajarkan kepada tim khusus itu bagaimana bikin pakan, ya. Terus perawatan binatang ternak, binatang yang akan digemukkan itu, gitu kan. Nah, dan termasuk juga kita sudah menyiapkan ada profesor-profesor yang ahli di bidang herbal, kesehatan. Bagaimana pesantren itu tidak bergantung kepada obat dari luar, tidak bergantung kepada obat kimia. Karena kimia tetap efeknya tidak baik, gitu kan. Maka kita sekarang alhamdulillah kerjasama dengan profesor-profesor ahli di bidang herbal dan kita siap menanam tumbuh-tumbuhan herbal sekarang ini. Nah, insyaallah dalam waktu dekat kita akan di sini insyaallah akan menjadi pusat malah, ya, karena lahan kita ini lumayan luas, ada 18 hektar yang di sini, belum yang di luar. Ada yang 70 hektar, ada yang 8 hektar, ada yang
250 hektar. Jadi kita ini akan terus berjuang ya. Bagaimana anak-anak santri ini ya, begitu beres selesai dalam keilmuan agamanya, lalu bangkit juga ada pelatihan-pelatihan khusus, bukan mereka disiapkan untuk menjadi ekonom, tapi mereka tetap menjadi ulama. Cetakan ini adalah cetakan ulama. Namun mereka mampu mewujudkan perekonomian pesantren. Tentunya harus ada pusatnya, sentralnya, termasuk pengkajian, pendidikan, pelatihan-pelatihan ya, yang awal, yang insya Allah itu disentralkan di sini. Dan kita akan membuka pesantren-pesantren cabang dan pesantren spesialis. Contoh, nanti kita pisahkan di bidang ilmu Quran, spesialisnya khusus di sini daerah ini. Di bidang ilmu hadis, spesialisnya di sini. Di bidang bahasa Arab di sini. Di bidang umpamanya ilmu balaghah di sini, gitu kan? Nah, mau dipindah-pindah. Dan juga kita mau bikin pesantren daerah. Artinya desa-desa yang ada di Sumedang rencana dan yang ada di Bandung itu, terutama mereka yang tidak mampu, tetap mendapatkan pendidikan keagamaan yang lengkap dengan biaya yang sangat murah, gitu kan? Nah, kita sediakan fasilitasnya, dan di sini santri-santri yang sudah siap mengajar, merekalah yang dikirim. Istilah kalau sekolah KKN ya, kuliah kerja nyatanya, itulah kita taruh di semua wilayah agar mereka mengajar berkhidmat selama minimal 1 tahun. Nanti di rolling, itu di rolling. Jadi semua daerah semuanya akan sama ajarannya, kan? Akan sama gitu tarbiyahnya, sehingga semuanya bisa mendapatkan pendidikan agama. Dan ini adalah sebagai cikal bakal manusia-manusia unggulan di Indonesia ini. Karena masalah di Indonesia kita ini adalah bukan dari bukan dari urusan agama, tapi masalah ada dalam urusan kecerdasan yang kosong dari agama, gitu kan? Nah, di sini diperlukannya adalah pendidikan agama yang yang lengkap, yang benar-benar, gitu kan? Karena mohon maaf, kita juga tetap memantau dan kita tetap terus mengikis habis pemikiran-pemikiran atau akidah yang mengatasnamakan agama, tapi kita semua umat Islam sebetulnya menurut umat Islam itu salah, gitu kan? Tapi mereka mengatasnamakan agama ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan agama tapi berbenturan dengan agama itu sendiri, yang ini terus kita kikis habis, gitu kan? Terus kita klarifikasi. Nah, maka kita di pesantren ini berusaha mengajarkan kepada anak-anak santri itu ya, keilmuan yang luas ya, dan juga mengenalkan perbedaan-perbedaan di dalam fikih agar tidak alergi dalam perbedaan. Ketika terjun di masyarakat bisa mengayomi semua perbedaan ya, dan bisa memenuhi permintaan-permintaan dari setiap saudara-saudara kita yang memang berbeda-beda madhabnya. Contoh, ini madhabnya madhab Maliki. Ketika anak kita turun di situ, tetap bisa melanjutkan madhab Maliki di situ, ya kan? Di sini madhabnya Hanafi, tetap bisa mengisi di situ. Di sini madhab Hambali, tetap bisa mengisi di situ, ya kan? Apalagi madhab Syafi'i, karena kita mayoritas di Indonesia ini adalah madhabnya Syafi'i dalam urusan fikih, ya. Nah, itu sebagai masukan bagi para kesepuhan-kesepuhan veteran yang kita cintai ya, bagaimana profil pesantren kita ini dan bagaimana kedepannya pesantren kita ini ya. Dan juga kita kita sudah memprediksi jika suatu hari dari pesantren ini ya akan lahir nanti calon-calon pemimpin negara ya,
Makanya kita harus tetap siapkan berbagai halnya. Sudah punya bekal gitu kan di sini, ilmu agamanya sudah mantap, akhlaknya sudah mulia, sehingga tidak khawatir jikalau mereka yang keluaran di sini menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur dan sebagainya. Nah, karena kita semuanya sekarang merasakan terjadinya ya berbagai permasalahan dari sisi pejabat, ketika pejabat itu agamanya kurang, ketika pejabat itu akhlaknya tidak terpuji dan sebagainya. Nah, apalagi yang memang punya pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Maka pesantren tentunya harus mampu melahirkan calon-calon pemimpin negara juga di kemudian hari yang menjadi harapan bangsa dan negara. Itu sebagai sedikit disisipkan masukan untuk para kesepuhan-kesepuhan veteran yang kita cintai ya. Sekian dari Abuya ya, dan kita semuanya insyaallah akan mendengarkan paparan ya, arahan-arahan dari Bapak Brigjen Purnomo. Semoga beliau ya dipanjangkan umur dan para veteran di sini dipanjangkan umur dengan kesehatannya ya, dan kelancarannya, dijauhkan dari segala bala, musibah dan segala penyakit ya. Dan semoga negara kita ya dijaga oleh Allah. Bangsa kita dijaga oleh Allah dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah, dari segala kerugian, kehinaan, dan juga dari orang-orang yang jahat yang akan menghancurkan itu nilai-nilai agung di negara kita, di bangsa kita ini, yang akan mencuri kekayaan-kekayaan bangsa ini. Ya, semoga oleh Allah dijaga, dan yang sudah ada pun disingkirkan oleh Allah jauh-jauh. Ya, sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan sambutan kepada kita, khususnya kepada Legiun Veteran Republik Indonesia. Baik, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yakni sambutan Ketua Umum Bela Negara oleh Bapak Brigjen Purnomo. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama, saya terima kasih kepada Pak Kiai diberi waktu untuk ketemu anak-anak saya atau cucu-cucu saya. Ya. Cucu saya sudah 9 gitu ya. Jadi mungkin ada yang seumuran kalian gitu. Ada yang sudah kuliah gitu. Jadi saya anggap, maaf kalau saya agak keras ngomong, saya ngomongnya sama cucu saya ya, karena saya merasa memiliki kalian. Terima kasih Pak Kiai dikasih waktu kami rombongan datang ke sini untuk sekedar berbincang-bincang ya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Hidayat Purnomo. Saya tentara yang sudah pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Saya juga tentara juga bagian perang. Jadi kesana sini sudah pengalaman cukup, tapi kami tidak berhenti sampai saya nanti dapat tembakan salvo. Tembakan salvo itu di 2 meter, terus ada yang nembak dor, dimasukkan. Saya baru berhenti berjuang. Berarti udah mati saya dulu gitu. Nah, karena saya belum mati, saya berjuang. Saya dengar dari Kiai tadi, nanti kalian ada yang mau ke Jawa Timur sampai ke Madura. Saya orang Madura. Mulai dari Bangkalan, banyak keluarga saya, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Saya berada di
ujung timur, tapi mbah saya juga ada di ujung barat di Bangkalan. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Kiai, kelihatannya sedikit nyambung, begitulah kira-kira. Saya kepingin memberikan satu pemikiran kepada kalian semua. Tentara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia itu dulu nggak ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada waktu perang sebelum kemerdekaan, kebanyakan adalah para tokoh-tokoh Islam. Diponegoro, Cuknyatin dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh Islam. Ya. Terus pada waktu perang kemerdekaan banyak yang seperti kalian santri-santri yang berjuang. Jadi santri itu cikal bakal TNI. Nah, jadi hubungan antara pesantren dengan TNI tidak bisa dipisahkan. Sampai kapanpun tidak boleh dipisah. Tadi kalian nyanyi lagu santri, menjaga keutuhan NKRI. Ya, sama dengan yang saya tentara nyanyikan seperti itu. Pada hidup kami sebagai prajurit hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya di dalam kehidupan, di dalam janji kami tentara, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu di dalam Pancasila, sila yang pertama adalah ada kalimat tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selain kami berjuang untuk negara, kami berjuang untuk Islam. Dan alhamdulillah perjalanan karier saya pernah pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya demi membawa atau menjaga Islam. Baik, anak-anak sekalian, kehidupan di negara ini atau di dunia ini tidak cukup kalian di pesantren nih ya, kalian hablum minallah, tidak cukup. Tidak perlu kalian tidak hanya belajar tentang ngaji bagaimana dan sebagainya. Allah memerintahkan kita hidup di dunia adalah hablum minan nas. Tadi Kiai menyampaikan pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren ini cukup hebat. Dan saya yakin ke depan 5-10 tahun ke depan mungkin harapan saya ada pemimpin-pemimpin di luar pesantren pun ada yang keluaran pesantren ini. Saya lihat tadi sampaikan PKI bagus. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia hablum minan nas banyak sekali ya kehidupan yang harus kita jalanin. Kadang-kadang menggiurkan, kadang-kadang seperti berlian, kadang-kadang seperti emas berkilap-kilap begitu. Padahal itu adalah jurang untuk kita. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalian dengan bekal di pesantren, saya yakin kalian punya keteguhan, punya akhlak yang lebih baik untuk bisa melihat situasi di luar pesantren seperti apa. Tadi saya juga ngomong sama Pak Kiai, mana santriwati, karena nanti yang berjuang bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus berjuang demi bangsa ini. Kita tidak pernah tahu negara ini nanti seperti apa. Kalau terjadi suasana yang tidak baik, maka yang ikut perang bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus perang. Dulu ibu-ibu kita juga ikut seperti itu. Ya, semoga nanti santriwati di sini juga bisa tampil di arena
di luar pesantren dengan bekal akhlak yang sudah baik. Baik anak-anak, setelah kita merdeka gitu ya, saya cerita bahwa Islam itu punya andil di dalam kehidupan Republik ini. Jadi kamu jangan kecil hati, oh kamu keluar pesantren, enggak. Sebelum Indonesia merdeka tadi saya bilang yang berjuang banyak tokoh Islam. Oke. Terus dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan. Oke. Maka terjadilah persiapan kemerdekaan. Dasar hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa? Maka keluarlah Piagam Jakarta. Oke. Tetapi saudara kita orang Indonesia yang khususnya Indonesia Timur tidak mau sila yang pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka tidak mau seperti negara Islam. Orang tua kita mengganti lagi dengan kalimat tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu kepintaran orang tua kita. Ya. Selanjutnya, dalam menciptakan undang-undang dan sebagainya itu banyak didominasi atau banyak dimotori oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam. Jadi Islam banyak punya andil di negeri ini. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan banyak negara lain yang ingin mengambil Indonesia karena letaknya yang bagus, sumber alamnya bagus dan sebagainya. Maka ada yang namanya ajaran komunis. Tahun 48 melakukan kudeta untuk mendirikan negara komunis Indonesia Soviet. Gagal ada 65. Sampai sekarang pun saya berharap diwaspadai. Ada pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan Islam. Tetapi tokoh-tokoh Islam ini kadang-kadang keblinger. Contoh ya. Pada waktu Rasulullah ada masuk ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah, itu kan ada titik pertemuannya tuh kayak Ka'bah tuh segi empat tanpa atap. Alhamdulillah saya sempat sholat di situ. Rasulullah bukan lagi pemimpin hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia yang ada di Madinah. Jadi Islam tidak perlu diajarkan tentang hubungan antar orang beragama. Maka keluarlah kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Toleransi beragama Rasulullah sudah mengajarkan. Islam gak usah lagi diajarin. Kenapa saya tekankan ini? Karena banyak tokoh Islam yang menyalahgunakan toleransi. Contoh, adzan di gereja. Boleh nggak? Boleh nggak adzan di gereja? Tidak boleh. Kegiatan agama lain di masjid yang nggak boleh. Itulah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Yang benar adalah pada waktu kita sholat jangan coba-coba untuk mengganggu. Nah, pada saat mereka juga ada kegiatan agama, silahkan agamanya mereka lakonin sendiri. Kita nggak perlu masuk ke dalam ikut-ikut adzan dan sebagainya. Kalian kan bisa baca kan ya di HP, benar nggak? Ya bisa lihat. Ada orang Islam yang adzan, ada kegiatan Islam di dalam gereja. Itu namanya toleransi kebliker. Nggak boleh. Saya tekankan kepada kamu-kamu yang nanti akan menjadi tokoh. Yang salah siapa? Ya kita-kita, bapak-bapak yang seumuran saya yang membawa mereka dalam gereja.
Nah, kamu yang masih muda jangan keblinger seperti mereka. Baik, lanjut. Situasi negara ini seperti misalkan sekarang yang rame di apa namanya, di Sumatera ya, sama Aceh ya. Kadang-kadang manusia ini menggampangkan gitu ya. Bencana di Sumatera, di Aceh gitu ya. Itu Allah marah katanya. Bukan Allah aja yang marah, karena kita sendiri keblinger lagi. Banyak maling. Ya. Pohon-pohon besar yang keras-keras dipotong. Diganti dengan sawit. Akarnya berbeda. Kalau yang pohon besar itu bisa menyimpan air. Tapi kalau pohon sawit tidak bisa menyimpan air. Yang salah siapa? Kita atau para pengusaha atau para pejabat yang menandatangani itu. Nah, maksud saya mengingatkan kalian, kelak kemudian hari kalau kalian menjadi pejabat, pakai otak, pakai akhlak. Jangan kalian hanya berpikir aku yang enak, kamu terserah kamu. Kenapa saya ngomong begini? Karena para menteri, mulai dari presiden, para menteri sekarang banyakan yang Islam juga. Kembali lagi ke blinger lagi. Saya berkali-kali jadi pembicara gitu, beberapa pertemuan, dan saya coba podcast gitu ya. Bisa dilihat di YouTube dan sebagainya, saya banyak ngomong. Saya hanya kasihan kepada rakyat. Jangan rakyat menjadi korban terus. Nah, kalian ini adalah calon-calon pemimpin Islam nantinya. Ya, jangan ikut keblinger, jangan lihat mereka yang tidak beres. Enggak boleh. Selanjutnya, terakhir dari saya, kadang-kadang manusia itu lupa itu. Sepertinya dia yang paling hebat. Sepertinya dia yang tidak akan pernah mati gitu ya. Jadi dulu ada tokoh namanya Profesor Salim Said gitu ya. Beliau membuat pernyataan yang ada keras begitu. Bagaimana Indonesia mau maju? Allah aja tidak ditakuti katanya. Ya iya. Sekarang malingnya juga di mana-mana, nggak ada yang takut. Zaman dulu orang tua kita, saya masih anak-anak gitu ya. Awas nak, jangan kalian ambil punya orang, nanti malu kita katanya gitu. Sekarang para koruptor udah diketok palu sekian tahun, ya, nggak ada malu. Anaknya bilang, oh bapak saya hasilnya kerja keras, dapat banyak katanya. Padahal dapat maling. Ya, ini kemerosotan akhlak gitu ya. Nah, maksud saya, jadi ke depan saya tetap berharap generasi Indonesia termasuk kalian gitu. Tadi saya ngobrol sama Kiai, saya lihat muka kalian, hakul yakin kalian. Saya lihat muka kalian, saya percaya kalian. Pada saatnya kalian dipanggil untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Siap? Itu dong. Allah selalu beserta kita. Ya. Maka kalau kita ngaji di surat Yasin ya gitu ya. Innama amruhu idza arada say'an an yaqula lahu kum. Kalau Allah berkehendak, tidak ada siapapun manusia itu mengadakan tidak. Fir'aun, mana banyak contoh lagi. Pasukan gajah, enggak ada lagi. Allah berkehendak jadi. Itulah. Saya berharap kepada kalian, ingat ya, pada saatnya nanti kalian dewasa, bahwa kalian akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan hasil catatan Rokib dan Atid, rapot kalian merah atau hitam. Kalau kalian masih yakin kepada Allah, maka kalian
Kalau sudah mau di pinggir jurang gitu ya, jangan. Tapi kalau kalian sudah tidak takut kepada Allah, mau masuk jurang kayak loncat ya, cemplung ke dalam itu. Semua sudah ada. Kalian lebih pintar daripada saya tentang ajaran Islam, tentang Quran, mungkin lebih pintar. Ya, saya hanya cetek-cetek aja, santri juga enggak, apalagi seperti Pak Kiai, ya jauh saya itu. Saya cuma belajar dikit-dikit. Tapi di dalam Quran sudah dijelaskan semuanya itu. Yasin terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yakinlah bahwa kita pada saatnya akan kembali untuk mempertanggungjawabkan pada waktu kita in the cost, kontrak di dunia. Karena kita di dunia ini kontrak in the cost kata orang. Berapa tahun? Enggak sama. Ada yang 10 tahun, ada 50 tahun, ada 70 tahun, ada yang 100 tahun. Malah orang tua kita dulu ada yang 100 lebih. Gitu. Tapi yang penting adalah kita akan kembali kepada, jadi persiapkan diri kalian untuk hidup. Yang kedua, jaga negeri ini. Islam harus tetap merapat dengan TNI dan kepada rakyat-rakyat atau golongan yang lain yang sama juga cintanya terhadap negeri ini. Negeri ini punya kalian, kalian bukan in the cost. Camkan ini, kalian yang punya negeri ini. Ya, entah terjadi apa besok-besok saya tidak tahu, tapi yang yakin bahwa negeri ini punya kalian yang turunan dari orang tua kita. Kita bukan pendatang di negeri ini. Saya perlu camkan ini karena banyak orang yang lupa, sepertinya dia bukan pemilik negeri. Sanggup jaga NKRI? Sanggup? Kalian tadi nyanyi, udah siap jangan? Ya, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjuang. Insyaallah, terima kasih kepada Bapak Brigjen Purnomo yang telah memberikan sambutan dan arahan-arahan kepada kita semuanya. Baik, kemudian sebagai penutup, lantunan doa dari Abuya, kepadanya kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mari kita sebelum Abuya berdoa, ya. Bapak Suparno akan memberikan sedikit tambahan, ya. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maaf Pak Abuya, saya ingin dapat kesempatan barang 5 menit saja. Ada oleh-oleh kepada Ananda saya, para cucu-cucu saya semua ini. Kenapa dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini oleh-oleh itu ingin disampaikan khususnya kepada Ananda cucu-cucu saya ini. Pertama, kita itu dititipi oleh Allah. Tadi udah disebut ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pertahankan. Bahkan lebih dari itu loh, Allah itu menitipkan kepada kita, kuntum khairum ummatun ukhrijat linnas. Kamu itu menjadi umat yang terbaik. Artinya kalau terbaik itu unggul, ya kan? Unggul itu ya udah bisa mengalahkan yang lain. Keunggulan itu ada di mana sih kalau umat? Tentu kalau sekarang kita paham, namanya unggul itu adalah kemampuan menguasai
ilmu pengetahuan dan menerapkan dalam teknologi. Itu yang harus dicamkan. Sehingga Allah itu menurunkan wahyu, 4 wahyu pertama itu semua tentang ilmu pengetahuan. Sebelum yang lain-lain, 4 wahyu pertama itu tentang ilmu pengetahuan. Iqra, ya al-alaq, suruh baca, suruh belajar. Al-qalam, suruh memberikan catatan-catatan, ya, yang juga itu menjadi simbol-simbol keunggulan dan menjadi nilai-nilai yang orang lain belum tahu, sehingga Rasulullah katanya disebut majnun, gila. Yang ketiga, harus mengembangkan, meneliti, bangun tengah malam, mengkaji, artinya melakukan penelitian dan pengembangan. Wahyu keempat, al-mudathir, untuk menyampaikan kepada yang lain, mengajarkan, mendiskusikan. Itu wahyu keempat, wahyu pertama tentang ilmu pengetahuan. Belajarnya juga bukan asal belajar, sebab nanti itu ditunjukkan, dibujuk, dirayu, dibisiki oleh iblis. Menyampaikannya juga bukan sebarang menyampaikan. Ilmu yang disampaikan harus semua didasarkan dari belajarnya. Iqra-nya bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kum fa'andir, sampaikan kepada yang lain juga, warabbaka fakabir. Itu 4 wahyu pertama. Nah, dalam hal ini saya ingin menitipkan, Buya, itu ilmu fisika atau ilmu alam kan menjadi soko guru dari pengembangan ilmu dan teknologi yang diajarkan atau yang dibawa oleh Barat dan kita ajarkan di sekolah-sekolah kita sampai saat ini, bahkan di seluruh dunia. Itu ada salah dan ada kekurangannya. Demi Allah, saya ingin berbagi, kalau ada kesempatan ini di sini, tentunya namanya ilmu fisika itu ada kekurangannya yang diajarkan oleh orang Barat. Ilmu fisika yang digali dari Quran itu bukan hanya ngajarin ilmu untuk bagaimana teknologi dikembangkan, apalagi teknologi yang sekarang ini sudah sampai ke digital. Ya udah, nggak usah ini. Pertama, itu yang ingin saya titipkan, tentunya ilmu fisika yang harus Anda kuasai. Yang kedua, tadi Buya mengatakan di sini kita memelihara ikan. Kalau tadi ikan itu dipanen 5 bulan, mari kita terapkan teknologi kalau bisa panennya 4 bulan bahkan 3 bulan. Apa teknologinya? Yang ada di alam ini dengan enzim yang telah disediakan oleh Allah. Itu. Demikian juga tadi pertanian. Pertanian yang tadi disampaikan mungkin katanya berapa? 100 hari. Mari kita kembangkan bertani yang bisa, jangan 100 hari, kalau bisa paling tidak 80 hari. Demikian juga berternak, membuat pakan ternak yang cepat menggemukkan. Barangkali itu aja dari saya, mudah-mudahan oleh saya mendapatkan sambutan dari sini, insya Allah kalau Allah mengizinkan, karena saya juga mungkin nunggu panggilan sudah tinggal beberapa waktu lagi, jadi kita manfaatkan kesempatan untuk pengembangan yang disebut khairum ummatan ukhrijat itu. Khairum ummatan ukhrijat linas itu punya syarat, kemampuan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kemampuan mengajak kepada yang baik dan kemampuan untuk mencegah atau menjaga jangan sampai berbuat buruk, yang semuanya atas dasar wa tu'minuna billah. Ini barangkali yang dapat. Mohon maaf saya nyelang waktu sedikit karena astagfirullah, mohon maaf. Nama saya Suparno Satira, orang Cirebon, guru yang sudah bebas tugas 12 tahun lalu, memang di ITB, dan kebetulan saya juga
barangkali 50 tahun aktif di Masjid Salman ITB. Barangkali itu sebagai penjelasan. Hapunten, mohon maaf saya merebut waktu, meminta waktu. Semoga ini memberikan keberkahan bagi kita semua dan memberikan rahmat bagi saya semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan lebihannya. Sekian saja, billahi taufik fissabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bahagia sekali, masya Allah, mendapatkan arahan-arahan yang sangat penting ya bagi kita semua. Dan ternyata apa yang disampaikan itu selaras dengan yang sedang kita jalankan ya, segala program-program kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita ini, pesantren kita dan semua para santri di Indonesia ini, beliau-beliau oleh Allah Ta'ala dikasih kekuatan, keistiqomahan semuanya untuk bisa terus membangun Indonesia ini dan menjaga Indonesia ini ya, sehingga Indonesia menjadi negeri yang tauladan dalam segala nilai-nilai kebaikan. Ya, kita berdoa terus ya, karena kalau Indonesia betul-betul digarap oleh orang-orang yang mulia ya, orang-orang yang berakhlak terpuji, orang-orang yang betul-betul takut sama Allah, orang-orang yang soleh, bukan sekedar cerdas. Wah, ini bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang terkaya, akan menjadi bangsa yang terdepan ya, karena potensi bangsa ini luar biasa di kita ini. Potensi bangsa ini luar biasa, orang cerdas di masyarakat itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kecerdasan ini tidak bisa direalisasikan menjadi satu produk unggulan dikarenakan, nah ini ada yang mengganjel nih gitu kan. Ternyata yang mengganjelnya kadang-kadang kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang menjadi penyekat gitu kan. Pada akhirnya tidak bisa maju, padahal kalau dilihat potensinya luar biasa. Dan kalau ini dijembatani oleh pemerintah, wah ini akan lari ini bangsa Indonesia ini ya. Nah, kita harus betul-betul semangat ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Jenderal, bukan sekedar hubungan kita dengan Allah saja ya, tapi juga hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Bahkan Islam mengajarkan rahmatan, jadi hubungannya bukan dengan manusia juga, tapi dengan alam semesta. Bagaimana hubungan dengan binatang? Binatang difikirkan oleh ajaran Islam itu ya, jangan ada binatang yang terzolimi ya. Alam difikirkan, jangan sampai alam ini dirusak. Udara jangan dirusak, air jangan dirusak gitu kan, masya Allah. Tanah jangan dirusak gitu kan. Nah, ini artinya rahmat. Rahmat itu kasih sayang, dan kasih sayang ini tidak akan melahirkan yang jelek-jelek, tidak akan melahirkan kerusakan. Yang lahir dari sifat kasih sayang adalah segala suguhan yang terbaik. Artinya Islam akan menyuguhkan segala yang terbaik. Kita sebagai muslim itu ya, harus bisa mewujudkan hakikat Islam, menjadi manusia yang bisa menyuguhkan segala yang terbaik bagi alam semesta, dan bukan terbaik dalam pengabdian kepada Allah semata, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik bagi alam semesta, bagi manusianya, muslimnya, non muslimnya, bagi binatang, bagi lingkungan, bagi alam ini, sehingga terjaga semuanya. Sekarang udara aja rusak, orang masuk di rumah saja, duduk di rumah saja sekarang mulai tidak aman selama ada angin masuk ke dalam. Kenapa? Udaranya sudah dirusak kan ya, dengan apa, asap-asap kimia dan sebagainya. Coba asap kimia dari kendaraan, asap kimia dari pabrik-pabrik, air-air solokan sudah rusak, tidak sehat untuk dipakai minum. Binatang pun juga tidak sehat. Kenapa? Karena campur dengan oli sekarang. Nah gitu kan. Nah bayangkan ini karena artinya sudah rusak. Ini orang yang tidak sayang kepada alam. Kepada manusia efeknya bagaimana, kepada binatang efeknya bagaimana.
Makanan-makanan sekarang, buah-buahan datang dari luar negeri, itu sudah disemprot dengan apa? Dengan kimia, ada obat pengawet. Kalau kita makan, ingat sebentar lagi dalam waktu singkat kena ginjal, dalam waktu singkat lahir tumor dan sebagainya, dari obat-obat kimia yang diminum dan sebagainya. Maka kita harus betul-betul bisa mewujudkan ajaran Islam ini dalam kehidupan, ya, dari mulai pesantren kita. Maka di pesantren ini kenapa ya Buya selalu mensensor, kalian jangan makan ini, kalian tidak boleh minum ini, ada aturan dari pesantren, ya. Kalian juga harus paham karena Islam mengajarkan kesehatan dari akarnya. Dari akarnya sudah diajarkan kesehatan itu oleh Islam. Sekarang banyak anak-anak kecil SD kemarin beberapa waktu yang lalu di Sumedang meninggal dunia gara-gara apa? Gara-gara gagal ginjal. Kenapa? Karena minuman makanan yang biasa di jajanan-jajanan itu, insan itu, ya, dari manis-manisan gula-gula yang memang gulanya juga campur kimia, dari pewarna campur kimia dan sebagainya. Ya, ada pengembang kimia, ada pengawet kimia, apalagi usus anak, ya itu lebih rentan. Nah, sekarang maka kalian harus hati-hati. Kenapa Buya tidak boleh sembarangan masuk orang dagang? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Yang digagang di warung harus benar-benar disensor, ya. Kenapa? Demi agar kalian itu sehat dan kalian harus paham. Kalian harus berjuang juga ingin menjadi orang sehat, ingin bisa mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan dengan semaksimal mungkin, dengan sempurna. Kalau Islam dijalankan dengan sempurna, kita akan menjadi orang sehat dan menyehatkan yang lain. Kita akan menjadi orang selamat, menyelamatkan yang lain. Kita akan menjadi orang bahagia dan membahagiakan orang lain. Kita menjadi orang terhormat dan menjadikan yang lain pula terhormat. Itulah ajaran Islam. Dan di akhir pertemuan kita, mari kita berdoa, amini oleh kalian semua, ya, untuk kita, untuk keluarga, untuk semua masyarakat Indonesia ini, untuk pemerintah kita, untuk negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dari segala kejelekan, dari segala kerusakan-kerusakan, dari segala kemaksiatan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada bangsa ini, kepada segala hal yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada pemerintah kita untuk membangun segala nilai-nilai kebaikan bagi bangsa dan negerinya, dan untuk bisa menepis, membentengi dari segala kerusakan-kerusakan, dari kejahatan makhluk yang jahat yang akan merusak bangsa dan negara Indonesia ini. Semoga Allah menjadikan bangsa ini bangsa yang penuh kasih sayang Allah, penuh keberkahan dari Allah, yang penuh rizki yang baik, yang halal, yang berkah, yang gampang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut segala musibah yang telah Allah timpakan, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan yang lainnya, termasuk yang ada di Palestina. Semoga Allah mengganti segala kerugiannya dengan segala keuntungan yang jauh lebih baik, lebih berkah. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan pahala bagi orang-orang yang mendapatkan musibah dan derajat yang tinggi, dan yang wafatnya semoga Allah berikan kepada mereka pangkat syuhada, orang yang mati syahid, yang mulia di sisi Allah, yang diampuni segala dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang terjaga dari segala kejelekan, dari segala kerugian, ya, dari segala kecelakaan dan kehinaan, menjadikan bangsa yang maju melejit dengan cepat dan dalam segala sisi kebaikan-kebaikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi tauladan terbaik bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, dengan kemuliaan dan keagungan baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah.
terkhusus kepada keluarga besar TNI ya yang telah berjuang dan para pejuang-pejuang yang telah ada di alam barzah saat ini, dari mulai yang pertama berjuang di Indonesia ini sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Semoga beliau-beliau oleh Allah dibalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, ditinggikan derajatnya, dijadikan ahli surganya, dijauhkan dari siksaan api nerakanya ya, dan semoga semua keturunannya oleh Allah dijadikan pejuang-pejuang, khalifah-khalifah leluhur-leluhurnya ya, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallam syai'udillahi lahul Fatihah. Indonesia tetap jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara terlaksana dengan lancar. Karena itu saya selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.